saya Pranasi Utami. Coba perkenalkan diri Mbak dan apakah ada konsultasi atau keluhan? Ya, saya Raya Fadila Aryani. Di sini mau bertanya-tanya tentang apa itu HIV dan juga AIDS itu. Saya jelaskan pakai ini ya biar lebih gampang karena ada gambarnya. Jadi, saya jelaskan apa itu HIV atau Human Immunodeficiency Virus, yaitu sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit AIDS. Penyakit ini menyerang sel darah putih, dan AIDS sendiri adalah singkat dari Acquired Immunodeficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebut infeksi virus HIV. Penyebab dari HIV atau AIDS itu apa ya, Ibu? Jadi gini, penyebab penyakit HIV atau AIDS sendiri adalah dari virus HIV ya pastinya, yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Karena sel pertahanan tubuh kita makin lama yang makin rusak, penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Terus tanda atau gejala HIV atau AIDS itu ada apa aja? Ini ya gejala-gejalanya ada banyak sekali, saya jelaskan satu persatu sambil dilihat ini ya. Jadi gejala awal penularan HIV atau itu terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, jadi cepat ya penularannya. Lalu hingga dengan sendirinya seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, demam, lemah, lesu, atau sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Lalu terjadi gejala lanjutan, yaitu sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Biasanya terjadi penurunan berat badan sekitar kurang lebih 10% dalam waktu yang singkat, yaitu 3 hari. Tubuh menjadi lemah dan mengganggu aktivitas sehari-hari atau aktivitas fisik, dan pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan lipat ketiak, diare atau menteng terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal-gatal, dan ada terjadinya bercak-bercak kebiruan pada tubuh. Dan yang terakhir ada gejala akil. Biasanya gejala ini pasien akan meninggal sekitar kurang lebih 2 tahun setelah terkena gejala AIDS itu. Bagaimana ya cara penularan dari HIV tersebut? Iya, jadi ada banyak sekali cara penularannya. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada hubungan seksual. Hubungan seksual secara vaginal, anal, atau oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan atau pengaman kondom bisa terjadi penularan HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, vagina dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis atau dubur atau bahkan mulut, hingga HIV terdapat dalam cairan tubuh dan masuk ke aliran darah. Yang kedua, ibu pada bayinya. Ibu hamil yang positif HIV kepada anaknya dapat terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih di dalam kandungan dan masih 1 tali pusar, saat persalinan, dan bayi setelah lahir melalui ASI. Yang terakhir, alat-alat yang terkena pada kulit atau langsung masuk ke dalam tubuh seperti jarum, silet, pisau, dan lain-lain. Dan terakhir, jarum suntik secara bergantian seperti yang saya jelaskan tadi. Biasanya terjadi pada orang yang menggunakan narkoba, biasanya kan suntiknya bergantian ya. Oke, selanjutnya HIV pasti kan ada yang tidak menular ya. Nah, itu tidak menularnya melalui apa saja ya? Gini, jadi HIV itu kita nggak boleh jauhi orangnya, kita harus merangkul dan yakinkan bahwa dia sembuh, walaupun kemungkinan sembuhnya mungkin sedikit. HIV tidak menular melalui air mata, keringat, air liur, air kencing. Kalau makan bersama juga nggak apa-apa, dalam 1 piring, sendok, terus pakaian, handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai bersama-sama, kolam renang atau renang bersama-sama sama teman, terus berpelukan, berjumpa tangan, hidup serumah, gigitan nyamuk, dan hubungan sosial. Kalau hubungan seperti ini juga tidak apa-apa. Cara mencegah
HIV tersendiri itu apa? Ada 5 ya. Yang pertama ada abstinence. Bisa dilihat di sini ya. Abstinence yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. B. Be faithful, tidak bergonta-ganti pasangan, jadi harus setia. Yang ketiga C. Kondom, yaitu saat melakukan hubungan seksual usahakan menggunakan pengaman. Yang keempat don't injeksi, yaitu jangan memakai jarum suntik saat berganti-gantian seperti tadi. Yang terakhir adalah safe avoidance, yaitu hindari pemakaian alat yang tidak steril dan jaga kebersihan pastinya. Cara pengobatannya itu dengan cara apa? Yang pertama ada ARV, yaitu obat-obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV itu sendiri. Yang kedua ada NRRTI atau non-nucleoside reverse transcript inhibitor. Jenis ARV ini akan bisa menghilangkan protein yang dibutuhkan oleh virus itu sendiri. Yang selanjutnya NRTI, golongan ARV ini menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. Lalu protease inhibitor, ARV ini akan menghilangkan protein jenis protein yang juga dibutuhkan oleh HIV untuk memperbanyak virus itu. Selanjutnya ada entry inhibitor, ARV ini akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel CD4. Yang selanjutnya ada integrase inhibitor, yaitu cara kerjanya menghilangkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel. Selanjutnya pengobatan kombinasi, ini dengan terapi ART. Biasanya pasien itu akan diberikan 3 golongan obat ARV yang diberikan berbeda-beda pada tiap-tiap orang. Jenis produk bersifat pribadi atau khusus gitu. Jadi ada banyak ya pengobatannya. Terus bagaimana cara mencegah dan penanggulangan HIV itu sendiri? Bisa Mbak lihat di sini ya, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, jangan gunakan jarum suntik ya bekas orang lain dan dipakai lagi. Kedua, perhatikan luka terbuka, sebaiknya langsung dibersihkan dan diobati agar cepat sembuh. Yang ketiga, lakukan vaksin HIV. Hal ini menjadi penjagaan HIV yang cukup efektif. Lalu PrEP, yaitu pre-exposure prophylaxis. Metode ini dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV. Yang terakhir, hindari atau jauhi seks bebas. Ini pastinya karena ini pula yang sangat berisiko. Ya, terima kasih ya Bu Bidan atas penjelasannya. Saya jadi ya, pastinya lebih aware ya terhadap HIV. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Bidan Lida Pramesti Utami. Mbak mau kesini apakah ada keluhan? Saya Raya Fadila Aryani. Umur saya 16 tahun. Di sini saya ingin bertanya-tanya tentang apa sih itu reproduksi. Jadi begini, saya jelaskan. Sebelumnya saya jelaskan tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, atau sosial yang utuh, bukan hanya dalam keadaan sehat atau bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta progresnya. Faktor-faktor yang bisa mengaruhi kesehatan reproduksi itu apa saja? Faktornya ada banyak, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama dan yang paling penting pastinya kebersihan organ-organ genital. Yang kedua, akses terhadap pendidikan. Ketiga, hubungan seksual pranikah, penyalahgunaan nafsa, pengaruh media sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, hubungan harmonis dengan keluarga, pengetahuan, perubahan fisikis, dan determinan remaja. Resiko dari perilaku tersebut yang kurang nggak enak gitu remaja itu apa? Pastinya ya yang adik tahu, kalau kita melakukan hubungan seksual di luar nikah pastinya kita bisa hamil di luar nikah dan dapat PMS ya, atau penyakit menular seksual, HIV atau AIDS. Selain penyakit tersebut, jenis-jenis penyakit lainnya itu apa? Banyak, semoga adik selalu menjaga kesehatan adik ya.
Saya jelaskan ada gonori, sifilis, herpes genitalis, trichomoniasis, carphoid, chlamydia, kondoma acuminata, genital wart. Apa sih pentingnya kebersihan dan kesehatan pribadi bagi remaja itu Bu Bidan? Jadi gini, kebersihan merupakan hal yang penting dalam pencegahan berbagai penyakit, infeksi, menjaga kesegaran dan keindahan tubuh, menjaga kebersihan tubuh sangat penting bagi semua orang, terlebih pada remaja dengan banyak aktivitas gerak dan olahraga. Menjaga kebersihan kepribadian bagi remaja juga menjaga infeksi pencernaan, menjaga kulit, tangan, kaki, kuku, dan pastinya alat kelamin. Bagaimana cara mencegah penyakit menular tersebut? Ya pastinya hindari perbuatan-perbuatan yang berisiko untuk kehidupannya Mbak, dan jangan melanggar perintah agama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bagi remaja yang sudah menikah harus setia, maksudnya tidak berganti-ganti pasangan, berani menolak ajakan berhubungan seksual sebelum menikah, pilih teman yang berakhlak baik, gunakan masa remajanya dengan hal-hal yang berguna pastinya. Terima kasih Ibu Bidan atas penjelasannya, saya jadi paham. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dan terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya itu kan sedang hamil, tapi di luar isu sana tuh banyak ibu hamil itu yang kekurangan darah yang menyebabkan stunting bagi bayi. Itu saya ingin tahu tentang informasi mengenai tablet darah, dengan cara penggunaannya, pengertiannya, terus mungkin bagaimana dosis-dosisnya, efek sampingnya, itu saya ingin tahu. Jadi saya kesini ingin mengetahui tentang bagaimana itu, bisa Ibu jelaskan. Oke, sebelum saya jelaskan siapa nama Ibu dan umurnya berapa Bu? Saya Nailah Sufiani, saya umur 24 tahun, jadi saya sedang mengandung pertama. Oke, berapa bulan Ibu? 6 bulan Ibu. Oke, sendiri atau sama suami? Suami saya di luar. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Oke, saya jelaskan pakai ini ya Bu. Saya akan menjelaskan. Tadi kan Ibu tanya, apa sih dampak kekurangan Fe dari ibu hamil sendiri? Kekurangan Fe itu zat besi pada wanita hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan atau kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan resiko terjadinya berat badan lahir rendah atau BBLR. Oke, selanjutnya pengertian Fe atau zat besi. Jadi bukan tanya tadi soal anemia atau kurang darah. Jadi kurang darah itu bisa diatasi dengan mengonsumsi zat besi atau Fe. Saya jelaskan ya. Fe atau zat besi adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Zat besi juga mempengaruhi komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarnya ke jaringan tubuh. Ini ya Bu. Selanjutnya pastinya saya jelaskan kegunaan Fe atau zat besi. Kegunaan zat besi ini sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke bagian jaringan tubuh, serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Selanjutnya tablet yang mengandung Fe. Tablet-tablet yang digunakan pasti kan Ibu tanya tuh obatnya emang apa aja, saya jelaskan ya, dan kebutuhan dosisnya selama kehamilan. Kebutuhan zat besi pada kehamilan dengan janin tunggal itu kan nggak kembar ya? Enggak. Oke. Jadi 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah, 200 sampai 370 gram miligram untuk janin yang tergantung pada berat lahirnya, 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal, 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta, 90 sampai 310 mg untuk mengalirkan darah yang hilang saat melahirkan. Dengan demikian, kebutuhan total zat besi pada kehamilan jadi di total semua itu antara 580
sampai 1340 mg. Sedangkan satu tablet itu mengandung 60 mg Fe atau zat besi. Berarti dibutuhkan paling sedikit ada 90 tablet ya Bu untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Itu setelah melahirkan. Nah, saya jelaskan untuk besi per harinya. Ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan dari tiap semester sampai trimester terakhir, yaitu rata-rata 2, mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Berarti untuk minum tablet Tambadoro itu memang harus setiap hari ya Bu bagi ibu hamil. Soalnya saya itu masih sering bolong-bolong kalau minum tablet Tambadoro. Harus diisikan rutin ya Bu, soalnya juga suruh mengingatkan. Kenapa nggak mau masuk Bu? Oke, saya jelaskan lagi ya. Lalu selanjutnya waktu minumnya ya. Nah, pemberian tablet zat besi ini lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Jadi sebelum tidur ibu harus ingat ya, oh iya aku belum minum tablet Tambadoro, atau suaminya suruh mengingatkan ya ibu. Pemberian zat besi juga harus dibagi ya ibu, serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6-8 jam, dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping, dan diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Jadi mau minum obat dulu ya kok. Selanjutnya cara minumnya seperti yang saya jelaskan tadi kan, interval jamnya kan bisa berubah, apalagi nih ada keluhan. Jadi pengobatan ini diminum bisa 3 kali sehari di antara makan. Tapi kan dijelaskan sampai 8 jam. Jadi pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan, dapat menghambat penyerapan Fe-nya. Oh, berarti sebelum makan ya? Ya, betul. Asam lambung dan asam askorbat membantu penyerapan Fe, sehingga minum Fe bisa diiringi dengan minum jeruk begitu. Sedangkan teh sebaiknya dihindari ya, karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan Fe kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar usia 8 bulan. Lalu cara penyimpanannya agar tidak terjadi kerusakan, sebaiknya ditempatkan di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari secara langsung atau sumber panas. Setelah dibungkus harus ditutup kembali. Terus untuk efek samping tablet Tambadoro itu apa saja ya? Baik, jadi ada mual, muntah, terus sulit BAB atau kontrasepsi, atau bahkan diare, tinja berwarna hitam dan kecoklatan. Seperti yang dijelaskan pertama tadi, interval jamnya itu bisa ditambah kalau memang terjadi efek-efek tersebut, atau lebih baik konsultasi kepada tenaga kesehatan. Berarti untuk efek sampingnya sendiri itu tidak terlalu berbahaya ya? Iya ibu, tapi kalau memang ada efek samping yang seperti yang saya jelaskan tadi, sebaiknya dikurangi. Oh gitu. Makanan, kok ibu pasti kan mikir emangnya Fe bisa ditemukan di obat aja? Enggak, di makanan juga bisa ibu. Pasti ini harus mau ya, seperti dalam produk hewani, contohnya daging merah. Mau doyan kan ibu? Enggak loh. Untuk yang lain ada telur, ikan, juga punya ada kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau, sayur. Saya suka sama itu susu kedelai, itu bisa ya. Terus juga buah-buahan. Harus makan buah dan sayur ya ibu. Nah, ini selanjutnya makanan yang membantu penyerapan Fe seperti yang telah dijelaskan tadi. Saat minum obat sebaiknya jangan menggunakan teh, atau bisa diganti dengan yang mengandung vitamin C seperti jeruk tadi ya ibu. Kalau jus jambu kan juga mengandung vitamin C. Oke, selanjutnya
nggak cuma teh ya bun yang menghambat penyerapan efek, ada kopi, teh, garam, kalsium, magnesium dan vita dapat mengikat efek sehingga mengurangi jumlah serapannya. Berarti kalau itu sedang mengonsumsi tapi tambah darah itu lebih baik mengurangi kopi ya, atau mungkin berhenti mengopi. Soalnya saya sangat suka kopi gitu. Berarti sering begadang ya ibu? Saya baik, nanti saya akan lagi Terus bisa mengatur pola hidup yang lebih sehat ya ibu. baik. Lalu cara mengolah makanan sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian karena kandungan gizi yang merusak nih perhatian kembali. Atau biasanya ibu kalau dapat sayur masih banyak sering banget enggak bu? Iya, kan maksudnya tuh kayak mobilisasi gitu loh Bu, kalau maksudnya Saya juga begitu kok bu. sama berarti ya. Tapi sebaiknya dihindari ya ibu. Jangan mengonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat gizinya sudah rusak. Oke. Sampun ibu, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup. Terima kasih ya Ibu untuk penjelasannya. Sekarang saya lebih mengenal tentang tablet darah dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan lebih aware pastinya tentang anemia, Iya. khususnya bagi ibu hamil. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Nanti untuk pembayarannya belakang ya. Ya terima kasih kembali, semoga lancar sampai lahiran ibu.